Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2262. Bagaimana dengan kondisinya? Di lubang hitam, Ye Chen menghilang saat dia berjalan, dan muncul kembali di wilayah raksasa. Sangat disayangkan Yang Mulia dan putra pesawat telah pergi. Kebetulan mereka melewatkannya. Jika dua orang kejam itu tahu cerita di dalamnya, mereka akan memarahi ibu mereka. Setelah menunggu lebih dari 10 hari, tidak ada yang keluar tepat saat kami pergi. Kamu keluar jalan-jalan, kamu bilang kamu pelit atau tidak? Di puncak gunung, Ye Chen menggeliat dengan nyaman. Di lubang hitam, kesulitan dan peluang hidup berdampingan, dan dia bekerja mati-matian dengan Zhu Xianjian, tetapi dia membuat Chaos Cauldron bergabung dengan Meteorit City Garba. Dia juga menemukan kuil Ling Qiao dan mendapatkan beberapa harta karun. Tampaknya tingkat Dewa Hang dihidupkan. Jika Zhu Xian mengetahui tentang masalah ini, Dewa tahu seperti apa suasana hatinya nanti. Omong-omong, itu benar-benar batu asah seperti bantuan dewa. Bertahun-tahun yang lalu, itu memenggal kepala Ye Chen di langit berbintang, dan Ye Chen pergi ke dunia bawah untuk berjalan-jalan, dan ketika dia kembali, dia memiliki tulang suci Bayuan dan harta suci Kaisar Huang. 3 tubuh suci Dacheng berkumpul di tubuh Ye Chen, melawan langit. Sekarang, karena pencegatannya, Ye Chen diberi 2 kesempatan lagi. Oleh karena itu, kebangkitan Ye Chen mutlak diperlukan, dan dia mendorong tubuh suci kecil ke puncak selangkah demi selangkah. Di bawah malam berbintang, sambil melihat sekeliling, Ye Chen mengambil peta, dan berdasarkan bentang alam pegunungan Dachuan, dia mengidentifikasi area di mana dia berada, dan mengenali area Naluosha. Domain ini berbeda dari domain lain, tidak ada makhluk hidup, dapat dikatakan bahwa ada ribuan mil tanah kosong, tidak ada rumput yang tumbuh, dan tidak ada jejak kekuatan spiritual di dunia. 4 kata merangkumnya paling akurat, kering dan tandus. Meski begitu, Ye Chen tetap merencanakan rutenya. Meski tidak ada makhluk hidup di daerah ini, ada kemungkinan asal-usul iblis tersebut. Misinya bukan hanya untuk menemukan orang yang bereinkarnasi, tapi juga untuk menemukan pilar Optimus. Di malam yang dalam, dia berada di jalan lagi. Kali ini, dia selalu merasa ada yang kurang, apa yang kurang. Secara alami, ada kekurangan orang, dan saya telah bersama Santo wanita siang dan malam selama 5 tahun, dan saya tidak terbiasa dengan wanita yang pergi tiba-tiba. Berbicara tentang Santo wanita, dia tanpa sadar menyentuh bagian tengah alisnya. Pola ilahi dari kontrak antara dia dan Santo wanita telah muncul di bawah sinar bulan, bersinar terang melawan bintang-bintang. Sejauh ini, dia tidak merasakan ketidaknyamanan, apalagi kontrak macam apa ini. Pergi tanpa menyapa, gumam Ye Chen, dan mengambil seikat rambut dari tubuh suci wanita, yang masih memancarkan aroma feminin yang samar. Itu akan menjadi benang merah Yue Lao, mengikat mereka berdua menjadi satu. Sejujurnya, tidak buruk memiliki seorang wanita suci yang sangat dekat dengan Dacheng sebagai menantu perempuan. Jika Anda membawanya ke jalan-jalan, Bel akan memiliki wajah. Kaisar alam iblis Zongtian telah datang, dan dia juga bisa menghadapi bajak keras. Dan yang paling dia pikirkan adalah masalah di tempat tidur, dan dia selalu merasa bahwa dia tidak bisa menurunkan tubuh suci wanita ketika dia naik ke tempat tidur. Ini juga Ekaristi, jadi gadis itu pasti sangat energik. Sambil berbicara, dia berjalan menyusuri kehampaan dan mendarat di sebidang tanah yang hangus. Dia berjalan sepanjang jalan dan melihatnya. Ini adalah medan perang kuno dengan sisa-sisa iblis surgawi. Dia dapat melihat tulang setengah tertutup, sisa-sisa lapuk dari tentara, dan tiang yang patah. Bendera pertempuran. Masih banyak medan perang seperti ini di wilayah raksasa, dan kandangnya penuh dengan kesedihan. Tidak sulit membayangkan bahwa di era kuno tertentu, ada semua makhluk hidup di wilayah raksasa, dan itu juga merupakan tempat suci untuk kultivasi dengan kekuatan spiritual yang melimpah. Namun, iblis surgawi menyerbu, menghancurkan negara yang indah ini, dan menguburkan orang-orang biasa di daerah ini. Ye Chen mengambil kendi itu, mengayunkannya sepanjang jalan, melafalkan sutra keselamatan,
memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa heroik yang tewas dalam pertempuran, dan juga menyelamatkan mereka, menghilangkan kebencian, debu menjadi abu menjadi debu. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Dalam 3 hari terakhir, Ye Chen tidak pernah berhenti, menghantui setiap sudut wilayah raksasa, melihat lebih banyak jiwa pendendam, tetapi tidak ada makhluk hidup, dan tidak ada jejak asal-usul iblis. Semuanya datar, dan punggung Kaisar ke-10 Chu masih sangat suram. Sisi ini damai dan tenang, tetapi surga penuh dengan pasang surut yang gelap. 5 tahun telah berlalu, dan lebih banyak orang yang bereinkarnasi telah kembali. Sama seperti saat itu, lebih dari 99% milik klan prasejarah, dan lebih dari 99% dari mereka yang terkubur dalam malapetaka adalah milik surga. Dengan rasio yang tidak seimbang, jadikan kekuatan tempur Hong Huang secara keseluruhan semakin tirani. Di sisi lain, langit menjadi semakin lemah setelah mengalami serangkaian bencana. Karena penindasan absolut terhadap kekuatan tempur, ras prasejarah kembali gelisah, terutama ras yang semua korban perampokannya telah kembali. Mereka siap untuk bergerak dan mulai membuat masalah. Satu demi satu, bintang kehidupan kuno muncul berlumuran darah, dan bidang bintang terang, ke dalam keheningan. Namun ras tersebut tidak menimbulkan perang besar, dan mereka tidak berani memprovokasi Xuan Huang dengan mudah, karena takut mengikuti jejak klan Wu, mereka hanya perlu menunggu sampai semua orang dari Hong Huang kembali ke posisi mereka, dan itu akan menjadi waktu ketika langit akan diratakan. Dan jangka waktu ini mungkin sangat lama, tetapi Hong Huang dapat menunggu. Malam di Dacu tidak damai. Karena suku prasejarah, lebih banyak pasukan pindah ke sini dan bergabung dengan Great Chu tanpa syarat, dan mereka telah menangani bencana yang mungkin datang kapan saja. Dalam hal ini, mereka yang berasal dari Great Chu tidak akan menolak, dan aliansi tak terlihat akan menjadi pemahaman diam-diam yang tersembunyi tentang surga. Jika Wanyu benar-benar menyinggung, dia tidak keberatan mengalahkan suku Hong Huang sebagai iblis. Tian Xuanmen, hutan bambu kecil. Dong Huang Taixin berdiri di depan tablet batu lagi, diam-diam melihat tablet giok Yuanshen yang tergantung di atasnya 5 tahun kemudian, banyak tablet giok di atasnya telah memadamkan cahaya ilahi, menunjukkan bahwa Dacu Yingji, kumpulan lain telah dikuburkan, dan korban tragis sangat mengejutkan. Ekspresi Dewi Kunlun pedih dan indah. Santo pelindung Chu Agung, ratu yang tak tertandingi, telah menjaga gunung dan sungai selama bertahun-tahun tanpa henti. Dia telah melihat banyak perubahan di dunia dan terbiasa melihat perpisahan dari hidup dan mati, tapi dia tidak pernah merasa begitu patah hati. Saya tidak tahu kapan, saya melihat seseorang masuk. Itu adalah lelaki tua dan lelaki tua itu. Setelah 5 tahun perubahan, dia bahkan lebih tua, terutama ketika dia melihat prasasti itu, matanya yang tua masih penuh dengan air mata. Apakah ada berita tentang Ye Chen? Dong Huang Taixin bertanya dengan tenang memunggungi keduanya. Tian Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya, Yang Mulia baru saja mengirim berita, tetapi dia belum ditemukan. Tablet giok Yuanshen miliknya masih utuh, dan tidak ada bahaya dalam hidupnya. Di Lao merenung, mungkin karena kecelakaan, dia diasingkan ke sudut Wanyu. Dong Huang Taixin tidak menjawab, hanya berbalik sedikit. Tapi itu tidak melihat usia tua, tetapi melihat Heng Yuezong melalui kabut, tampaknya melalui ketiadaan yang tak ada habisnya. Saya bisa melihat sosok cantik, ditutupi jubah hitam, seperti hantu, samar-samar terlihat. Dong Huang Taixin sedikit mengernyit, dan langsung menghilang bersamanya, ada seorang prajurit kaisar. Di depan gerbang Gunung Heng Yue memang ada sosok yang begitu cantik, jika diperhatikan dengan seksama, bukankah itu tubuh suci wanita? Dia tidak lagi berada di domain, tetapi datang ke Dacu. Pada saat ini, dia diam-diam melihat ke puncak Yunfei, menatap istri Ye Chen, masing-masing dengan wajah tiada taraf, ditemani sinar bulan, merindukan Ye Chen mereka, dia telah pergi selama 5 tahun, dan dia tidak tahu bagaimana 5 tahun lagi dia akan kembali, tahun-tahun itu ditakdirkan untuk penuh dengan debu. Dan dia lebih memperhatikan Chu Xuan dan Chu Ling. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya, wajah Chu Xuan dan Chu Ling telah terukir kuat di jiwanya, dan dia tidak akan pernah melupakannya sampai dia meninggal. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa ada sentuhan kerumitan dalam ekspresi ketakutannya, karena Ye Chen, Chu Xuan dan Chu Ling, dan terlebih lagi karena hubungan antara mereka bertiga.
Susi merasakan seseorang sedang menonton, jadi baik Chu Xuan dan Chu Ling melihat ke samping ke tubuh suci wanita, tetapi mereka ditakdirkan untuk tidak melihat apa-apa. Metode penyembunyian tubuh suci wanita itu luar biasa. Persahabatan antara Taois datang dari muka ke muka. Bisikan samar terdengar dari belakang tubuh suci wanita, dan sebelum kata-kata selesai, Dong Huang Taixin mewujudkan wujud aslinya, menggantung kepalanya dari pagoda Raja Abadi, menatap tubuh suci wanita. Dewi Kunlun benar-benar tidak sederhana, kata suci wanita itu dengan acuh tak acuh, tanpa berbalik, dia ditutupi jubah hitam, dan dia bahkan hantu. Meskipun dia bermandikan sinar bulan, dia terkadang padat dan terkadang ilusi, hanya cahaya lengan baju berkibar lembut tertiup angin, tanpa mengganggu debu dunia. Kamu siapa? Dong Huang Taixin bertanya lagi. Mata indah Lingce telah menyipit menjadi garis. Di zaman sekarang ini, tidak ada lebih dari 3 orang yang bisa membuatnya melihat, dan yang di depannya adalah yang keempat, bahkan dengan restu dari tentara kaisar untuk mengintipnya, tidak mungkin untuk melihatnya. Tidak peduli siapa aku, yang penting aku bisa membantu surga dan menyelesaikan krisis prasejarah. Wanita suci itu akhirnya berbalik, dengan sepasang mata yang tenang dan indah, tenang dan kusam. Bagaimana dengan syaratnya? Dong Huang Tai tidak melihat ke samping. Aku ingin menciptakan raja para dewa. Orang suci perempuan itu tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, Dong Huang Taixin sedikit mengernyit, hanya sedikit orang di dunia yang tahu tentang keberuntungan Raja Dewa. Mengetahui bahwa ada hantu, dia tidak akan setuju. God King Good Fortune terlalu banyak hubungannya dengan dia, dan sekarang ada asal iblis yang tersiksa, jadi dia perlu ditahan oleh tentara kaisar setidaknya, sebelum identitas wanita di depannya diketahui, Dewa Raja Keberuntungan tidak boleh meninggalkan Tian Xuanmen, jelas. Tidak perlu terburu-buru untuk menjawab. Orang suci wanita itu berbalik dan pergi, dan kemudian ada kata-kata halus, aku akan datang lagi di masa depan. Tubuh suci mencium aura yang menakutkan, dan meskipun dia dilindungi oleh prajurit kaisar, dia masih tidak bisa menyembunyikan gemetar di hatinya. Orang suci wanita itu pergi, dan sebelum meninggalkan Dacu, dia tidak lupa melirik Tian Xuanmen. Dengan kekuatannya, dia mampu merebut keberuntungan Raja Ilahi dengan paksa, dan tidak ada seorang pun dari sekte Tian Xuan yang dapat menghentikannya, bahkan tentara kaisar. Namun, dia memiliki beberapa keberatan, ada keberadaan di sekte Tian Xuan yang dia takuti, jadi dia harus menerima hal terbaik berikutnya, dan menggunakan kondisi menyelesaikan krisis prasejarah untuk ditukar dengan Raja Keberuntungan Dewa. Adapun mengapa dia ingin menciptakan Raja Dewa, tidak ada yang tahu. Di domain raksasa, malam tiba lagi dengan tenang. Di langit virtual, Ye Chen seperti cahaya keemasan, kesadarannya menyebar, dan dia bisa mengintip sejauh yang dia bisa. Di tangannya, ada pecahan kecil dari pilar sihir yang tergantung, disegel di telapak tangannya dengan metode terlarang yang kuat. Jika ada iblis di area ini, pecahan kecil dari pilar sihir ini pasti memiliki akal sehat, dan asal-usul iblis di tubuhnya juga mengintipnya sepanjang waktu. Dalam prosesnya, begitu ada reaksi abnormal antara pecahan kecil pilar sihir dan asal-usul iblis di dalam tubuhnya, dia pasti akan membeku dan memindai setiap jengkal dunia di mana dia berada. Meskipun metode ini kikuk, namun sangat langsung. Waktu berlalu, 9 hari lagi dalam sekejap mata. Pada hari ke-10, dia terpaku dalam kehampaan setelah melakukan perjalanan jauh, hanya karena pecahan kecil pilar sihir dan asal-usul iblis di tubuhnya, keduanya memiliki reaksi abnormal, artinya, ada objek dari iblis di dunia ini, mungkin tiang langit, mungkin itu asal-usul iblis, atau mungkin orang dari iblis. Dia membuka mata reinkarnasi, berdiri di langit, menghadap ke dunia, benar-benar mengintip inci demi inci. Namun, yang membuatnya bingung adalah tidak ada yang aneh. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain turun dari langit, memisahkan asal-usul iblis, memegang pecahan kecil pilar sihir di satu tangan, dan asal-usul iblis di tangan lainnya, dan menggunakan reaksi keduanya untuk membimbingnya. Pecahan kecil dari pilar sihir dan asal-usul iblis itu nyata, ketika Ye Chen berjalan ke arah yang benar, mereka tidak bereaksi, tetapi ketika Ye Chen berjalan ke arah yang benar, mereka sangat aktif. Karena bimbingan mereka, Ye Chen melangkah ke tebing sepanjang jalan. Ye Chen menurunkan matanya dan melihat ke bawah, dan ada jurang di bawah, yang biasa dan tidak dalam, dan dia bisa melihat sampai akhir dalam sekejap, tetapi dengan penglihatannya, dia tidak memperhatikan petunjuknya.
Tapi itu adalah jurang biasa yang membuat asal mula iblis dan pecahan kecil dari pilar sihir sangat gelisah. Mereka selalu ingin bergegas turun. Jika mereka bereaksi seperti ini, pasti ada misteri di bawah. Mungkin pilar Optimus adalah di bawah. Episode 2263 Molian. Ye Chen melangkah keluar dari tebing, menyusut 3 atau 5 inci, dan mencapai dasar jurang. Jurangnya gelap, Anda tidak bisa melihat jari-jari Anda, suram dan sunyi, seperti bagian atas, tidak ada rumput, terlihat seperti lubang hitam di angkasa. Ye Chen menyebarkan kesadarannya dan melihat sekeliling. Pada titik ini, matanya berkedip karena terkejut, itu bagus untuk bersembunyi dari langit. Baru setelah dia turun, barulah dia menyadari bahwa tempat ini aneh. Peluang di permukaan itu adalah jurang biasa, tetapi di dalam fakta itu menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Jika bukan karena pecahan kecil dari pilar sihir dan asal-usul iblis di dunia ini, dia tidak akan pernah datang ke jurang ini, dan akan sulit untuk menemukan misteri di sini. Yang disebut misteri adalah bahwa di bawah jurang ini, ada dunia lain. Dengan omelan dingin, Ye Chen menginjak tanah, membuat lubang besar. Seperti yang dia bayangkan, ada dunia besar di tanah, dan roh jahat iblis surgawi yang mengepul menyembur keluar dari lubang besar, tirani dan haus darah, sudah ada sejak lama. Dia yakin bahwa si Ken, yang bertugas berpatroli di berbagai domain, pernah ke domain raksasa. Dia juga yakin bahwa si Ken tidak pernah melewati jurang ini, jika tidak, dia akan menandainya di peta ada terlalu banyak area, bahkan jika dia adalah anak dari pesawat, sulit untuk berjalan di setiap sudut, tidak lagi pula, orang-orang yang bersembunyi di tempat ini sangat rahasia, tanpa bimbingan sesuatu dari iblis langit, sangat sulit untuk menemukan petunjuk. Sebelum berpikir terlalu banyak, dia lari ke tanah dalam sekejap. Ketika saya muncul kembali, itu sudah menjadi dunia yang gelap, luas dan sepi. Ye Chen mengintegrasikan asal-usul iblis ke dalam tubuhnya lagi, hanya memegang pecahan kecil pilar sihir di telapak tangannya, dan kemudian, dengan kekuatan roh primordial, menyalakan 9 api roh primordial, 3 melayang di atas kepalanya. Dan 3 mengelilingi tubuhnya, Sanduo membuka jalan ke depan, memegang prajurit kaisar yang patah di satu tangan, berjalan jauh ke kedalaman. Bersenandung. Fragmen kecil dari pilar ajaib lebih gelisah, atau dengan kata lain, semakin dalam Ye Chen berjalan, semakin gelisah jadinya, selalu ingin keluar dari telapak tangan Ye Chen. Namun, itu hanya sebagian kecil, dan sulit untuk melepaskan diri dari belenggu Ye Chen. Saat dia berjalan, dia bisa melihat hutan di depannya, semua pohon gelap dan tanpa daun, kecuali batangnya yang gelap, hanya ada cabang kering. Sebenarnya ada hutan di dasar jurang, apalagi melihatnya, tapi memikirkannya saja sudah terasa aneh. Ye Chen tetap diam, dan berjalan masuk dengan pedangnya. Begitu dia memasuki hutan, dia merasakan hawa dingin yang menggigit. Bahkan jiwanya terasa sedingin es. Saat dia terus berjalan lebih dalam, ada jejak udara hitam, terjalin ke dalam awan hitam dan kabut aura iblis surgawi tetap hidup dengan roh jahat iblis surgawi, menambahkan sentuhan kesuraman lagi ke dunia yang gelap ini. Ye Chen tidak melihat ke samping, berjalan perlahan, hanya mengangkat pedang dari waktu ke waktu, memotong dahan, menggantung di udara untuk melihatnya, itu bukan pohon biasa, itu lahir dari asal mula iblis. Huo! Raungan melengking tiba-tiba terdengar, dan hantu gelap terwujud, dengan wajah mengerikan, menjilat lidah merah mereka, dan menerkam Ye Chen, mata mereka bersinar hijau, mereka bukan hantu sungguhan, tetapi karena kebencian dan pikiran jahat berkembang biak, dengan sedikit kebijaksanaan. Ye Chen mengkremasi baju besi dengan yang abadi, dan mengurung tubuh suci. Api surgawi, yang sekuat yang, dirancang untuk menaklukkan hal-hal jahat, dan sekelompok hantu tersebar dan melarikan diri ke segala arah di tengah lolongan. Meskipun hantu itu melarikan diri, pohon-pohon hitam itu berbeda, mereka bergerak sendiri-sendiri, tidak semrawut, tetapi mengikuti lintasan tertentu, tersusun dan digabungkan. Segera, pemandangan di depan saya berubah drastis, membentuk dunia yang besar, dunia penuh dengan badai, kilat dan guntur, dan penglihatan menakutkan terjalin dan terwujud. Ini adalah formasi yang sangat besar, dan juga merupakan formasi yang menjebak. Kamu ingin menjebakku dengan formasi seperti itu? Ye Chen mendengus dingin dan melarikan diri dengan mudah. Hutan gelap gulita kembali ke keadaan semula, tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba menjadi monster, itu tidak berguna di depan Ye Chen.
Pada titik tertentu, Ye Chen menetap lagi, dan di kedalaman hutan, dia menemukan kolam gelap dengan radius hanya 500 kaki, tenang dan tanpa ombak, hanya awan tebal iblis surgawi yang berkeliaran di atas kolam, dan kadang-kadang, itu akan berkedip satu atau dua sinar cahaya ajaib surgawi keluar. Melihat ke tengah kolam, ada bunga teratai hitam, dikelilingi oleh energi sihir, dengan jejak roh sihir yang meluap, dan kelopak teratai ditutupi dengan cahaya yang menawan. Ye Chen telah mengumpulkan pecahan kecil pilar ajaib, mengabaikan kolam air, dan hanya melihat ke arah teratai hitam. Pecahan kecil pilar ajaib dan asal-usul iblis di tubuhnya tampak aneh karena teratai hitam ini. Ye Chen telah melihat teratai hitam sebelumnya, dan saat itulah dia mencari orang yang bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Dia melarikan diri ke lubang hitam bersama Sangguan Yuer, tanpa sengaja menabrak teratai hitam iblis langit, berubah menjadi teratai hitam Kaisar Setan Langit, dan berjalan keluar dari lubang hitam. Setelah mengejar ke dunia luar, Liu Dao tiba pada saat kritis. Zundi setan surgawi yang berjuang sepanjang jalan tidak dapat mengangkat kepalanya, dan terbang sejauh 80.000 mil langit berbintang. Ledakan. Ketika dia melihatnya, tiba-tiba terdengar ledakan, seluruh dunia bawah tanah bergetar, langit meledak, bumi runtuh, kipas listrik masih bergemuruh, ada lebih banyak magma yang menyembur dari tanah, dan ratapan hantu terdengar. Terdengar lagi, terhubung bersama seperti lonceng kematian lagu pemakaman mengganggu pikiran orang. Ye Chen berdiri di dalamnya, seperti sebuah monumen, dengan mata sedikit tertutup, tidak bergerak. Membuka. Dengan dengusan dinginnya, matanya tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan lingkaran cahaya tak terlihat menyebar dari matanya ke segala arah, seperti tangan besar yang tak terlihat, kemanapun ia lewat, dunia yang kacau kembali ke tampilan aslinya. Kamu tidak perlu memamerkan trik hantu seperti itu di depan mataku. Ye Chen berkata dengan tenang, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih teratai hitam di atas genangan air. Formasi perangkap sebelumnya dimanipulasi olehnya, dan bayangan dari momen sebelumnya juga didukung olehnya. Itu bukan teratai biasa, tapi tubuh iblis. Begitu dia tiba di sini, dia sudah memahaminya dengan kata lain, teratai hitam hari ini persis sama dengan teratai hitam lubang hitam dulu, keduanya adalah tubuh iblis, dan mungkin mereka adalah orang-orang dari ras yang sama. Teratai hitam bergetar, melarikan diri dari kolam, dan melarikan diri langsung keluar, seolah-olah dia tahu kekuatan Ye Chen, atau dengan kata lain, dia belum menyelesaikan transformasinya dan berada dalam kondisi lemah. Kemana harus pergi? Ye Chen mengambil satu langkah ke langit, menekan dengan satu telapak tangan, dan cara hidup kaisar, semburan 99 dan 81 fuksi muncul, dan teratai hitam yang ingin melarikan diri terjebak di tempat. Tapi dia masih meremehkan bunga teratai ini, dia meledakkan kelopak teratai sendiri, merobek celah dalam formasi, dan melarikan diri dari celah itu seperti seberkas cahaya. Pada saat yang sama, dia akhirnya berubah menjadi wujud manusia, mengenakan jubah piton hitam, dengan rambut berdarah mengambang, matanya seperti jurang, gelap dan dalam, dengan pola bunga teratai terukir di tengah alisnya, itu kaisar semu sejati, menatap Ye Chen dengan gigi terkatup, setan yang ganas. Di mana pilar Optimus? Ye Chen datang dengan pedang di tangan, mengabaikan Kaisar Zun berbaju hitam, kata-katanya kering dan sunyi, penuh dengan kedinginan dan keagungan, dia seperti seorang raja, dan kata-katanya seperti seorang kaisar. Dekrit. Semut yang rendah hati, aku benar-benar meremehkanmu. Iblis surgawi Zundi yang berpakaian hitam mencibir, wajahnya sedikit pucat, dia meledakkan kelopak teratai untuk mematahkan formasi sebelumnya, melukai akarnya, dan pada saat ini, ada masih darah meluap dari sudut mulutnya, berubah secara paksa menjadi bentuk manusia juga mengalami serangan balik. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengayunkan pedangnya dan menebas. Kaisar Iblis Surgawi berpakaian hitam Zun tidak bergerak, tetapi membentuk segel dengan satu tangan, dan melemparkan metode rahasia yang aneh, atau metode rahasia pemisahan, yang sebenarnya memisahkan prajurit Kaisar Ye Chen yang rusak. Gelombang operasi ini mengejutkan Ye Chen. Sekarang, apakah teknik rahasia pemisahan begitu populer? Apakah itu individu? Kamu iblis benar-benar berbakat. Mengingat keunggulan iblis berpakaian hitam Zundi, Ye Chen juga secara sadar memisahkan jalan kaisar, dan memisahkan senjata sihir kelahiran lawan. Itu adalah pedang sihir merah. Saya tidak punya senjata, jadi jangan berpikir tentang hal itu lebih baik.
Sayang sekali dia belum menguasai pemisahan cara kaisar, dan dia ingin memisahkan asal-usul iblis surgawi Zundi, tetapi dia tidak bisa. Tidak ada senjata kekaisaran yang rusak untuk dihibur, kamu adalah seekor anjing. Setan surgawi berpakaian hitam Zundi datang untuk membunuhnya, menyapu roh-roh jahat dari langit, menutupi langit dengan telapak tangannya, menekan Ye Chen, bukan terganggu oleh pemisahan senjata kelahiran, tingkat semu ilahi dia ingin menekan ekaristi tanah suci. Ye Chen mencibir, dan hanya menggunakan serangan paling kuat untuk mengajari iblis berpakaian hitam Zundi menjadi seorang pria. Bahkan jika dia tidak memiliki senjata kaisar untuk menghiburnya, dia masih akan membunuhmu. Seorang gayung semu surga ketiga, siapapun yang memberimu kepercayaan akan membunuhku. Ledakan. Tinju Bahuang dari 9 jalan menjadi satu tidak ada bandingannya dalam dominasi. Itu menembus cetakan telapak tangan Zetian, dan bahkan Kaisar Zun dari Iblis Surgawi terkejut kembali. Matanya penuh kejutan, dan sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Ye Chen mendatanginya lagi, menunjuk ke cahaya ilahi, sebuah lubang darah muncul di antara alisnya, dan darah hitam legam menyembur tipis, yang sangat mencolok. Mata Kaisar Iblis Surgawi Zun yang berpakaian hitam merah dan penuh amarah, Kaisar Zun yang agung terluka parah oleh Sage Agung, dan dia benar-benar malu. Ye Chen merentangkan 5 jarinya, dan tangan emasnya berubah menjadi ilusi, seberat gunung raksasa, menghancurkan langit dan runtuh. Engah. Zundi Iblis Surgawi berpakaian hitam berlutut tanpa peringatan, tubuh iblis itu hancur, dan dia ingin bangun, tetapi dia tidak dapat menopang telapak tangan Ye Chen. Dia meremehkan Ye Chen menjadi begitu kuat. Bersenandung. Kekosongan berdengung, dan susunan fuksi dari jalan kaisar muncul lagi, menjebak Kaisar Iblis Surgawi Zun, dan pedang kaisar yang patah yang dipisahkan juga dipanggil kembali oleh Ye Chen untuk memberkati formasi dan menekan iblis surgawi. Jika saya dalam bentuk lengkap, bagaimana Anda bisa menekan saya? Demon surgawi Zundi yang berpakaian hitam mendesis, dengan rambut acak-acakan, bergegas secara acak dalam formasi, mencoba keluar dari formasi, tetapi dia tidak berdaya. Jika sumber asliku lengkap, aku akan menamparmu sampai mati. Ye Chen turun dari langit, mengetahui bahwa kuasi kaisar tidak akan didamaikan, jadi tidak mungkin, siapa yang membuatnya menghadapi tubuh suci di negara suci agung, yang dibantai oleh kaisar, takut padamu, Zundi kecil. Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda, jika Anda bertarung pada level yang sama, Anda berada di tangan Lao Su, dan Anda tidak akan bisa lolos dengan satu gerakan pun. Saat berbicara, Ye Chen meletakkan satu tangan di dahi Tianmo Zundi yang berpakaian hitam, dan menggunakan teknik pencarian sihir padanya. Dengan baik, Zundi Iblis Surgawi mengerang, lautan dewa bersenandung, kepalanya akan meledak, 7 lubangnya sudah berdarah, dan pikirannya diambang kehancuran. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dan mencari jiwa dengan paksa. Samar-samar, dari ingatan iblis, dia melihat gunung dan sungai yang indah dan pilar sihir yang rusak. Sebentar lagi, lautan ilahi dari kuasi Kaisar Iblis berbaju hitam hancur berantakan, karena jiwa iblis itu diukir dengan metode rahasia yang kuat, begitu seseorang mencari jiwanya, itu akan meledak. Ah! Zundi Iblis Surgawi berpakaian hitam meraung, dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan, dan mengubah setiap inci menjadi abu terbang sampai menghilang. Sampai dia meninggal, dia tertekan. Dia baik-baik saja di dunia bawah tanah, tetapi seseorang masuk dengan linglung. Hal yang paling lucu adalah, itu adalah asal mula iblis dan pecahan kecil dari pilar ajaib yang membimbing Ye Chen masuk Mo Yu sudah dipukuli sampai mati 800 kali. Kaisar berbaju hitam dimakamkan, tapi Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun dia hanya melihat sekilas, dia masih mengenali gunung dan sungai besar, Lingyu.